Baik dong. Mungkin boleh dijelasin kondisinya sejak kemarin yang sempat ramai kejadian pelaporan itu seperti apa sekarang mungkin secara mental. Oh, alhamdulillah kalau mental baik-baik aja sayang, alhamdulillah. Tapi Doktif kan kemarin sempat kita semua tahu setelah kejadian itu ada beberapa klarifikasi dari beberapa pihak. Doktif sendiri udah tahu belum isi klarifikasinya mungkin? Mungkin Doktif tersenyum aja deh kan karena masyarakat bisa menilai sendiri. Tapi menurut Doktif sendiri mungkin kan pembelaan dari yang bersangkutan mengenai pelacakan itu karena Doktif tidak kooperatif untuk diajak diskusi. Tanggapannya seperti apa? Mungkin karena Doktif tidak memenuhi permintaan dari mereka untuk memberitahukan resellernya. Jadi jelas di sini Doktif akan ceritakan ke kalian apa yang terjadi di ruang mediasi, ya. Jadi memang SS menanyakan kepada Doktif siapa resellernya. Dan yang sangat Doktif sesalkan di situ suami dari SS berkata bahwa jika memang itu adalah reseller dari SS yang Doktif bilang dari Kalimantan, maka besok saya akan terbang langsung ke Kalimantan besok pagi dengan membawa parang. Itu yang menjadi pertanyaan yang luar biasa karena Doktif juga bengong juga sih. Di depan polisi bisa berkata seperti itu. Apa yang akan dilakukan SS dan suaminya dengan membawa parang ke Kalimantan? Jadi ini juga informasi untuk SS ya. Dia bilang bahwa setelah keluar dari Polda, dia ingin menanyakan reseller tersebut dan ingin melaporkan bersama-sama ke Badan POM ya. Asal kalian tahu SS ya, Badan POM sudah tahu pertanggal 20 Desember 2024 ya. Jadi kamu nggak perlu menyuruh Doktif ya, Badan POM sudah tahu. Dan jadi jangan pernah mengancam reseller karena itu adalah barang yang harus dipertanggungjawabkan oleh ownernya ya. Jadi Doktif itu meminta reseller-reseller ini untuk membumi hanguskan, membakar produk ini untuk tidak diperjualbelikan. Dan Doktif yang mengganti itu semua dari uang pribadi Doktif sendiri yang seharusnya dilakukan oleh owner. Jadi di sini bisa Doktif katakan perkataan dia bahwa dia menarik produknya itu terbantahkan. Tapi perihal Badan POM sendiri nih, dari yang bersangkutan menyampaikan kalau misalkan produk dia tuh ada sebenarnya barcode-nya juga katanya di. Tidak, untuk produk yang Doktif tunjukin itu Doktif tidak pernah menyebutkan ya. Ini adalah produk dari ini tidak pernah. Tapi memang ada produk yang di situ memang sudah tertulis brandnya, ada Badan POM-nya, tapi komposisinya tidak sesuai. Jadi misal kamu beli martabak, ya, kamu beli martabak, kamu mintanya ada telurnya. Ternyata setelah kamu makan nggak ada telurnya, protes nggak kamu sayang? Padahal di papar di situ ada telur. Kamu membeli dengan telur di situ. Ternyata yang kamu makan tidak ada telurnya. Kamu sebagai konsumen protes nggak sayang? Itulah yang Doktif lakukan. Jadi di produk dia tidak ada kandungan niacinamide-nya. Tetapi di hasil labnya muncul niacinamide. Ya itu Doktif tanyakan sebagai konsumen. Dan Doktif pun sudah menanyakan ke Badan POM apakah ada dari video Doktif unboxing yang Doktif lakukan menyalahi aturan Badan POM. Dengan jelas Badan POM mengatakan tidak ada. Jadi yang dipermasalahkan adalah kandungannya ya. Betul. Perizinan yang di polosan juga Doktif pertanyakan. Kenapa di dalam satu paketan di situ ada satu produk yang tidak ada tulisan apapun, jadi polosan. Dan itu kan Doktif tanyakan. Dan itu Badan POM juga meminta peran serta masyarakat untuk mengedukasi masyarakat bahwa produk-produk polosan itu jangan dibeli sama masyarakat. Gitu. Yang boleh dibeli oleh masyarakat adalah produk-produk yang sudah memiliki izin NA, izin edar Badan POM. Jadi di sini Doktif juga tegaskan kinerja Badan POM setelah kepemimpinan dari Prof. Taruna itu berbeda banget dengan kepemimpinan Badan POM sebelumnya. Kalau sekarang setiap masyarakat mengadu, Doktif mengadu, itu laporannya cepat banget. Jadi memang berbeda. Jadi lebih kooperatif juga ya. Sangat-sangat beda banget gitu. Doktif kan tujuan Doktif itu untuk mengedukasi ya. Betul. Tapi hal ini mungkin disalahartikan oleh yang bersangkutan katanya Doktif Merugikan. dan menyerangnya ke arah personal, menjatuhkan bisnis. Bagaimana dengan karyawan anak-anak, bagaimana dengan karyawan dia
yang begitu menyerang Doktif membabi buta bahkan pada saat live. Yang Doktif harapkan dia mulai menurunkan, dia mulai mendidik anak buahnya. Tetapi seperti yang masyarakat lihat, dia membiarkan anak buahnya membuli, menyerang dengan kata-kata seperti itu. Apakah itu bukan personal? Gitu. Jadi Doktif akan serahkan kembali ke masyarakat. Makanya Doktif melakukan live streaming agar apa? Kalian bisa melihat sendiri, itu akan menjadi bukti jejak digital yang selama ini dia selalu bisa bermain playing victim yang mungkin sulit untuk dibuktikan. Tapi dengan kalian masyarakat 400.000 lebih mata melihat, kalian bisa menilai sendiri. Gitu. Tapi Doktif mungkin menurut yang bersangkutan sendiri, Doktif ini sebelum adanya kejadian pelaporan itu udah sempat dia sudah minta untuk diskusi dan katanya Doktif itu cukup menyetir bisnis dia Doktif nggak tahu maksudnya menyetir gimana. Kalau pennya. oh nggak ada, itu menyetir itu kan maksudnya gimana? Doktif nggak ngerti menyetir itu maksudnya gimana. Kalau misalnya menasehati dia seperti produknya dia, salah satu produknya dia overclaim, Doktif katakan awal dulu ya. Awal dulu. Tetapi 2 hari kemudian dia masih menjual produknya itu live streaming. Gimana nggak menyetir? Maksudnya kan Doktif stop penjualan kamu. Tapi dia masih, dia masih melakukan live streaming. Menjual produk ke masyarakat. Makanya kalau misalnya dia merasa keberatan, Doktif bilang stop, buang semua etalase kamu. Kenapa? Agar masyarakat tidak tertipu lagi dengan produk itu. Gitu, itu niatnya. Maksudnya menyetir apa? Doktif nggak ngerti menyetir apa. Doktif bukan sopir, Doktif nggak nyetir mobil. Mungkin salah satu yang disetir juga katanya disetir kapan harus klarifikasi itu katanya Doktif cukup Sudah biarkan dia berbicara karena dia memang Doktif kenal amnesia ya, dia lebih gampang amnesia. Jadi biarkanlah dia berkata. Pada saat itu makanya kalian masyarakat pada banyak yang bertanya kenapa kok Doktif tenang, slay, buat apa berdebat. Ya itu namanya debat kusir, nggak ada gunanya. Hanya menghabiskan waktu dan energi. Lebih baik Doktif melihat, oh ini seru nih ada yang ngasih gift, oh ini seru nih. Lebih baik Doktif fokus ke situ aja. Karena yang apa Doktif tampilkan itu adalah fakta dan dengan data. Doktif kan kemarin sempat laporan juga ke Polda gitu terkait dengan mengambil jalur hukum itu. Artinya apa Doktif siap Insya Allah siap. orang yang Insya Allah siap. Apapun yang terjadi Allah serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Doktif serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua takdirnya sudah Allah tentukan. tapi ada ketakutan nggak karena Enggak ada karena ada Allah. Sudah ngapain takut? terus kan kita sempat dapat informasi kalau misalkan ternyata suami Doktif juga ternyata orang advokat. Enggak. Jadi itu tidak dilibat-libatkan ya. Tetap Doktif pingin circle Doktif atau apapun Doktif jangan dilibat-libatkan karena Doktif percaya Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa berdiri tegak. Tidak melihat siapa Doktif, siapa backingan Doktif. Doktif tidak ingin menggunakan itu. Doktif ingin kepolisian yuk bergerak tegak lurus. Gitu. Doktif dengan background suami yang advokat juga gitu, adakah membantu mengasih saran kepada Doktif bagaimana sih harusnya? Sebelum semua Doktif lakukan pasti Doktif meminta dan memang Doktif kan dalam diskusi dengan Badan POM juga Doktif bertanya apakah ada kesalahan. Badan POM pun bilang tidak ada gitu. Berarti saran-saran dari suami yang advokat juga berarti berperan penting. Betul, sangat berperan. Tapi Doktif tidak ingin ini menjadi bola salju juga ya. Jadi seolah-olah kayak Doktif ada, tidak ada. Doktif ingin ini polisi, yuk kita lihat gimana kinerjanya Badan Polisi. Apakah hukum di Indonesia berpihak ke konglomerasi skincare atau benar-benar tegak lurus di masyarakat kita. Kemarin juga sempat datang ke gudangnya KSS di sana ternyata masih ada aktivitas Doktif mungkin gimana menanggapi hal tersebut? Maksudnya gimana? Jadi kita sempat ke gudangnya SS Betul. masih ada beroperasional gitu loh. Kan kemarin bilangnya Doktif harusnya jangan diperjualbelikan lagi tapi di gudangnya masih ada terus pemasakan barang yang datang ke sana. Ya itu sih kalau menurut Doktif memang haknya owner ya. Tapi masyarakat harus cerdas. Tugasnya Doktif ingin membuat masyarakat cerdas. Tapi untuk masyarakat mau membeli atau tidak itu kembali ke haknya masyarakat masing-masing. Terkait dengan maksudnya ini kan banyak yang kontra juga awalnya mungkin respect sama Doktif yang selalu membantu orang-orang untuk memilih lebih cerdas lagi ke skincare tapi ternyata akibat ada ribut-ribut ini orang-orang jadi kayak aduh jadi gimana gitu sama Doktif. Enggak apa-apa, semua pro dan kontra. Rasulullah pun yang sangat mulia masih memiliki musuh, apalagi Doktif yang seujung kukunya Rasulullah aja nggak ada. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang sangat wajar selama Doktif hidup, yaitu resikonya pasti ada pro dan kontra dari semua yang kita lakukan. Jadi sekarang Doktif tuh dibenturkan oleh banyak pihak gitu ya Doktif. Kedepannya akan terus apa namanya
akan terus dengan data dan fakta yang valid. Oke ya. Oke ya. Makasih ya guys. Ayo salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. Bye.